Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar filsafat akan menjelaskan mengenai etika. Sebelum lanjut ke pembahasan, kelompok 7 ini beranggotakan Anon Hawalia, Sudirman, Abdurrahman, Muhammad Gali Pujakekal, dan Afif Zulfikri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi etika. Pengertian etika secara etimologi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari kata Latin, yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika yaitu untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya secara terminologi. Etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Jadi, etika adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada. Dalam Islam, teori nilai mengenal 5 kategori baik buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk, dan buruk sekali. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Selanjutnya menurut Bertens, dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi. Etika ini berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dengan memakai istilah modernnya, dapat dikatakan juga bahwa membahas tentang konvensi sosial yang ditemukan dalam masyarakat. Sementara itu, Bertens juga mengartikan etika sejalan dengan arti dalam KBBI. Etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan kata lain, etika di sini diartikan sebagai sistem nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat dan sangat memengaruhi tingkah lakunya. Selanjutnya, menurut Magnus Suseno, etika yaitu suatu ilmu, bukan suatu ajaran. Jadi, etika yaitu ajaran moral yang tidak berada pada tingkat yang sama. Selanjutnya, pendapat Magnus ini bahwa etika merupakan ilmu yaitu sama dengan Bertens. Sebagaimana dikatakan Bertens bahwa etika yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Namun, menurut Bertens, pengertian etika selain ilmu juga mencangkup moral, baik arti nilai-nilai moral, norma-norma moral, maupun kode etik. Terima kasih penjelasan dari saya, dan poin selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam etika dan tindakannya. Macam-macam etika dan tindakannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, etika deskriptif. Merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma. Contoh, mengenai masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Jadi, etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat.
Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk. Contohnya etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi, etika normatif tidak dapat sekedar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk. Yang demikian ini kadang-kadang yang disebut ajaran kesusilaan. Etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak, tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan, wujudnya bisa berupa tata tertib dan juga kode etis profesi. Yang ketiga, etika deontologi. Suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tindakan dengan kewajiban. Contohnya, tidak boleh mencuri, berbohong kepada orang lain melalui ucapan dan perbuatan. Jadi etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebaiknya. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Bersikap adil ada tindakan yang baik dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian. Yang keempat, etika teologi. Etika teologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan akibat dari tindakan tersebut. Contohnya, seorang anak mencuri uang untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Jadi, etika teologi menilai baik buruk atau suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi, terhadap pertanyaan, bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret tertentu? Jawaban teologi adalah pilihlah tindakan yang membawa akibat baik. Etika teologi dibedakan menjadi dua, yaitu teologi hedonisme. Hedone atau kenikmatan yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan. Yang kedua, teologi eudaimonisme. Eudaimonia atau kebahagiaan, yaitu tindakan yang bertujuan mencari kebahagiaan yang hakiki. Yang kelima, etika keutamaan. Etika keutamaan mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Contoh, teladan dan contoh hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan hidup. Jadi, etika keutamaan tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Dalam kaitan dengan itu, sebagaimana dikatakan Aristoteles, nilai moral ditemukan dan muncul dari pengalaman hidup dalam masyarakat dan teladan dan contoh hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan hidup. Dengan demikian, etika keutamaan sangat menekankan pentingnya sejarah kehebatan moral para tokoh besar, dan dari cerita dongeng atau sastra kita belajar tentang menilai dan keutamaan serta berusaha menghayati dan mempraktekannya seperti tokoh dalam sejarah, dalam cerita, atau dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.
Dan kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori etika. Yang pertama ada egoisme. Pada tahun 2004, Rekles memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Sedangkan egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Yang membedakan antara kedua egoisme tersebut adalah pada akibatnya terdapat orang lain. Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Yang kedua ada teori utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Pada tahun 2000, Bertens mengatakan menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat atau dengan perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama. Paham utilitarianisme dapat dibagi menjadi tiga, yaitu satu, tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya. Yang kedua, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Yang ketiga, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Lalu yang ketiga ada teori deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis setidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasil baik. Hasil baik tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan. Seperti yang kisah terkenal yaitu Robin Hood. Dia merampok kekayaan orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Lalu yang keempat ada teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini, barangkali teori hak ini adalah teori yang paling dekat atau paling baik dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah bisa dikatakan hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Dalam teori etika dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tapi sekarang kita mengalami keadaan sebaliknya, karena sekarang bagi segi hak paling baik ditonjolkan. Biarpun teori hak ini sebetulnya berakar dari dalam deontologi, namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula. Teori hak didasarkan atas martabat manusia, dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Lalu yang kelima ada teori keutamaan. Dalam teori yang dibahas sebelumnya, baik buruknya perilaku manusia dipastikan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Dalam konteks utilitarianisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa kesenangan sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak. Dalam teori deontologi, suatu perbuatan adalah baik jika sesuai dengan prinsip jangan mencuri misalnya. Menurut teori hak, perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia. Teori-teori ini semua didasarkan atas prinsip. Lalu yang keenam ada teori etika teonom. Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia, bahwa ada tujuan akhir yang dicapai atau yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang sebagaimana mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah.
dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana yang telah ditulis dalam Al-Quran. Sebagaimana teori etika yang memperkenalkan konsep kewajiban tak bersyarat diperlukan untuk mencapai tujuan tertinggi yang bersifat mutlak. Kelemahan teori etika Kant terletak pada pengabaian adanya tujuan mutlak. Tujuan tertinggi yang harus dicapai umat manusia walaupun ia memperkenalkan etika kewajiban mutlak. Moralitas dikatakan bersifat mutlak hanya bila moralitas itu dikatakan dengan tujuan tertinggi umat manusia. Segala sesuatu yang bersifat mutlak tidak dapat diperdebatkan dengan pendekatan rasional, karena semua yang bersifat mutlak melampaui tingkat kecerdasan rasional yang dimiliki manusia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya akan disampaikan selanjutnya oleh teman kita Gilang. Galih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang filsafat nilai. Filsafat nilai mempelajari estetika dan etika yang berhubungan dengan eksistensi manusia secara fisik maupun non-fisik. Etika memiliki standar ukurannya, yaitu berdasarkan kesepakatan universal, misalnya kejujuran, keadilan, dan keikhlasan. Begitu pula dengan estetika memiliki standar ukuran, yaitu relatif subjektif, misalnya bentuk, warna, dan gaya. Alat ukur estetika sering dilupakan adalah akal dan pikiran sebagai pertimbangan atas apa yang dipilih, mengapa harus memilih, dan resiko apa yang diterima karena memilih. Jenis makna etika. Bertens membedakan 3 macam makna etika. Nilai dan norma yang pertama ada nilai dan norma yang menjadi pegangan individu atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua ada kumpulan asas atau nilai moral atau juga yang disebut dengan kode etik. Yang ketiga, nilai merupakan ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Nilai objektif memandang nilai itu ada meskipun tidak ada yang menilainya. Memandang nilai telah ada sebelum adanya manusia. Baik atau buruk, benar atau salah bukan hasil persepsi atau tafsir manusia, tetapi sebagai sesuatu yang ada menentukan hidup manusia. Selanjutnya, nilai subjektif. Nilai sangat tergantung pada penilai atau pengamat atau inheren subjek penilai. Sesuatu bernilai tidak terletak pada objeknya, melainkan terletak pada personal sebagai penikmatnya. Saya akan menjelaskan tentang makna dan problem etika. Istilah etika dipakai dalam 2 macam arti. Yang satu tampak dalam ungkapan seperti saya pernah belajar etika. Dalam penggunaan seperti ini, etika merupakan atau yang dimaksud sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Makna kedua, seperti yang terdapat pada ungkapan, ia bersifat etis atau ia seorang yang jujur, dan sebagainya. Dalam hal-hal tersebut, bersifat etik merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia tertentu dengan hal-hal atau manusia-manusia yang lain bersifat etik. Dalam arti yang demikian ini setara dengan bersifat susila. Bersifat susila tidak harus berarti sama atau sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok manusia tertentu. Ada kemungkinan seseorang mengutuk salah satu adat istiadat tersebut sebagai hal yang tidak susila. Patut pula diingat bahwa sementara etika sebagai ilmu pengetahuan dapat berarti penyelidikan mengenai tanggapan-tanggapan kesusilaan. Sedangkan etika sebagai ajaran bersangkutan dengan membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan. Yang kedua, yakni problem etika.
persoalan moralitas dalam hubungan dengan interaksi antara manusia merupakan persoalan utama pada zaman ini. Kenyataan yang ada pada saat ini bahwa kemajuan teknologi informasi telah berkembang lebih cepat daripada pemahaman terhadap nilai-nilai. Menurut Kabertens, situasi etis pada zaman modern ini ditandai oleh 3 ciri antara lain adanya pluralitas moral, munculnya masalah-masalah etis baru yang sebelumnya tidak ada, dan munculnya kesadaran baru di tingkat dunia yang nampak jelas dengan adanya kepedulian etis yang universal. Maka dari itu, setidaknya terdapat 4 alasan perlunya etika pada zaman ini. Pribadi-pribadi manusia selalu mengadakan pertimbangan terhadap tingkah laku mereka sendiri dan tingkah laku orang lain. Terdapat tindakan-tindakan yang disetujui dan dinamakan benar atau tidak. Tindakan-tindakan lain dicela atau tidak disetujui itu dinamakan tindakan yang salah atau jahat. Dari paparan di atas, jelas bahwa persoalan etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif sering menjadi bahasan dalam ilmu sosiologi. Etika deskriptif bersangkutan dengan pencatatan terhadap corak-corak, predikat-predikat, serta tanggapan-tanggapan kesusilaan yang tepat ditemukan di lapangan penelitian. Secara deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik, yang berlaku atau yang ada di dalam masyarakat. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam pengertian luas, seperti dalam adat, kebiasaan, atau tanggapan-tanggapan tentang baik dan buruknya tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Yang kedua, etika normatif. Etika dipandang sebagai suatu ilmu yang mempunyai ukuran atau norma standar yang dipakai untuk menilai suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang. Dalam hal ini, etika normatif menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang seharusnya terjadi atau yang semestinya dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Etika normatif tidak seperti etika deskriptif yang hanya melibatkan dari luar sistem nilai etika yang berlaku, tetapi etika normatif melibatkan diri dengan menggemukkan penilaian tentang perilaku manusia. Yang ketiga, etika praktis. Etika praktis mengacu pada pengertian sehari-hari, yaitu persoalan etis yang dihadapi seseorang ketika berhadapan dengan tindakan nyata yang harus diperbuat dalam tindakan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, etika individual dan etika sosial adalah etika yang bersangkutan dengan manusia sebagai perseorangan saja. Di samping membicarakan kualitas etis perseorangan saja, etika juga membicarakan hubungan pribadi manusia dengan lingkungan, seperti hubungan dengan orang lain. Etika individu berhubungan dengan sikap atau tingkah laku perbuatan dari perseorangan, sedangkan etika sosial hubungan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh perseorangan sebagai bagian kesatuan yang lebih besar. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.